chapter 6 verse 27. Haleluya. Buka dulu siapa? Minta tolong bacakan dulu. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan menteranya. Mantap. Sorry, mengunyah. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Nah, kalau kalian suka sama mana James sama Jay? Oke. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Berarti ada makanan yang binasa, ada yang tidak dapat binasa. Oke? Berarti ada makanan yang dapat binasa. Makanan yang dapat binasa itu ya binasa. Jadi dia itu temporary sifatnya. Walaupun dia mendukung kehidupan kita, tapi dia sifatnya itu temporary. Jadi cuma sementara. Karena dia dapat binasa. Semua makanan yang kita makan itu akan berakhir di dua hal. Yang pertama, kalau dia berguna, dia akan berakhir pada metabolisme tubuh kita. Dan kalau dia tidak berguna, dia akan berakhir di jamban. Haleluya. Kalau mungkin kalian sudah tidak tahu apa itu jamban, jamban itu kakus. Jadi itu akhir dari makanan yang tidak makanan yang dapat binasa. Makanan yang dapat binasa itu berakhir di situ. Berakhir di dua tempat. Untuk metabolisme tubuh. Dan yang kedua di jamban. Di situ akhirnya. Jadi ada makanan yang dapat binasa. Makanan yang dapat binasa ini kita konsumsi. Kita konsumsi setiap hari, kita perlu juga untuk kita punya tubuh jasmani, kita perlu juga untuk menjaga kesehatan kita. Tapi dia dapat binasa, tapi perlu. Coba lihat itu ya. Dapat binasa, tapi perlu. Perlu untuk menopang kehidupan kita di dalam wadah jasmani kita. Perlu. Saya nggak bilang nggak perlu ya. Mentang-mentang dia dapat binasa, terus kita bilang nggak perlu. Nggak perlu. Tapi dapat binasa. Nah, Tuhan Yesus bilang bahwa kita harus bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Artinya untuk makanan yang dapat binasa, bisa didapatkan tidak? Coba, Owen, bisa didapat enggak makanan yang dapat binasa? Menurut Owen. Makanan yang tidak dapat binasa. Bisa didapat enggak? Menurut bisa. Bisa. Kayak kau beli sayur, kau beli tempe, kau beli tahu, kau beli telur. Bisa. Bisa didapat, bisa. Makanan yang dapat binasa itu bisa didapatkan melalui kerja, betul tidak, Ben? Ben? Mana kok Ben? Oke. Makanan yang dapat binasa itu bisa didapat, bisa diusahakan, dan orang kerja untuk makanan yang dapat binasa. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Jadi kamu disuruh bekerja untuk sesuatu yang tidak binasa. Ayo, mulai dari umurmu sekarang, coba pikirkan hal ini. Bahwa apa saja yang saya kerjakan itu, tujuannya adalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Nah, satu hal lagi, kalau bicara makanan berarti bicara apa? Bicara nutrisi. Berarti kita bekerja untuk mengadakan nutrisi hidup kita itu. Nah, kita harus tahu lebih dulu bahwa nutrisi hidupnya kita itu tidak dapat binasa. Itu paling penting diketahui dulu. Nutrisi hidup kita tidak dapat binasa. Nah, kita semua tahu
nutrisi hidup yang tidak dapat binasa itu firman Tuhan. Nah, sekarang bekerja. Bekerja, kata bekerja di situ, itu dipakai kata dalam bahasa Yunani. Jadi perjanjian baru kan itu ditulis dalam bahasa Yunani, ya toh? Kalau perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, kata bekerja di situ dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan dipakai kata ergasomai. Ergasomai. Bekerja. Ergasomai. Ergasomai itu dia punya arti secara gambar besar, itu artinya bekerja. Iya. Secara gambar besar itu ergasomai punya arti bekerja. Tapi ternyata ergasomai itu punya arti selain bekerja itu adalah ini. Menanam modal. Menanam modal. Kalau bahasa yang kalian lebih akrab mungkin, kalau pengusaha macam Om Nyong, itu namanya investasi. Berinvestasi. Jadi, Tuhan Yesus bilang begini, untuk makanan yang tidak dapat binasa itu, kamu harus berinvestasi. Berinvestasi, tanam modal. Untuk makanan yang tidak dapat. Kalau untuk makanan yang dapat binasa, kamu itu tidak perlu tanam modal. Kamu bekerja seperti biasa. Kamu bisa dapat ada uang 10.000, kamu bisa beli nasi goreng. Ada uang sedikit lebih banyak, bisa beli apa? Martabak, pizza 1 kilo, apalah itu? 1 kilo beda. 1 meter. Pizza 1 meter. Iya, bekerja saja seperti biasa, kamu dapat itu makanan yang dapat binasa. Tapi untuk makanan yang tidak dapat binasa, itu Tuhan Yesus bilang ini, kamu harus berinvestasi. Kamu harus tanam modal. Ada modal yang kamu tanam. Ada bagian yang harus kamu kasih di situ. Coba lihat, korelasinya itu Amsal 23 ayat 23. Coba lihat Amsal 23 ayat 23. Coba tolong bacakan itu. Amsal 23 ayat 23. Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Dia pakai kata apa sih itu? Pakai terjemahan baru. Ya. Lupa. Beli. Beli. Itu korelasinya. Beli. Belilah kebenaran. Kalau beli itu berarti apa? Ada modal yang kita tanam di situ dalam membeli. Salah satunya ya. Belilah kebenaran. Nah, berarti mau bilang ini sama kalian. Bahwa hidup dalam kasih karunia itu memang didapat gratis. Tapi hidup di dalam kasih karunia itu ada harganya, bos. Tidak gratis hidup dalam kasih karunia. Jangan berpikir, oh karena saya sudah Kristen, ada kasih karunia Tuhan, saya nyantai-nyantai saja. Saya tidak perlu terlalu berusaha dalam kekristenanku. Biasa-biasa mau saja. Tidak usah terlalu ini, biasa-biasa. Itu yang begini-begini tuh cuma kegiatan agama biasa. Enggak. Ternyata untuk hidup, jangan berpikir bahwa oh yang penting saya percaya kepada Yesus, saya sudah ditebus oleh darah Yesus, biasa-biasa saja. Ya pasti saya selamat begini. Enggak. Ternyata untuk hidup dalam kasih karunia yang kita dianugerahkan gratis itu, kita harus menanam modal, berinvestasi. Investasi. Jadi hidup dalam kasih karunia itu tidak gratis. Kasih karunianya gratis. Hidup menjalaninya tidak gratis. Karena apa? Kasih karunia itu cuma mau memberitahu buat saya dan saudara bahwa kasih karunia itu mahal. Mahal. Seharga nyawa loh.
Seharga nyawa Yesus. Seharga nyawa Yesus. Seharga nyawa Yesus. Bayangkan itu. Mahal. Nah, makanya karena dia mahal, waktu kita hidup menjalaninya, kita perlu membeli. Beli itu apa? Kembali ke pasal 6 ayat 27 dari kitab Yohanes. Ergazomai, menanam modal, berinvestasi kok untuk dapat membeli kebenaran. Itu supaya kalian tahu begini, bahwa kebenaran itu mahal harganya. Mahal harganya itu kebenaran. Jangan sia-siakan. Tuhan Yesus, Ji. Tuhan Yesus baik. Apa, Ji? Biar juga saya tidak membaca firman, tapi kasihnya tetap berlaku untuk saya. Iya. Memang betul. Tapi untuk menikmati kasih karunia itu, kamu harus ergazomai. Tanam modal. Menanam modal. Menanam modal. Apa modal yang kau punya? Sekarang saya tanya. Apa modalmu, Bede? Rafael, kira-kira menurut kau punya modal dalam hidupmu itu apa? Yang kau rasa paling ini nih, andalanku ini modalku ini dalam kehidupan. Apa? Apa, nak? Sebut saja. Mau Rafael, mau Rehan, mau Kesia, mau Owen. Apa yang paling modalmu yang paling berharga dalam hidup? Owen ini dia punya modal berharga, kakinya. Kakinya itu modal berharganya Owen. Iya toh? Iya. Coba kau bayangkan kalau kakimu bermasalah, Owen. Coba kau bayangkan. Kalau kakimu bermasalah, itu kayak kau mau bilang, mau dibawa kemana masa depanku? Ya. Kau mau bawa kemana? Karena kakimu itu berharga sekali sekarang. Kakimu itu modalmu. Berharga sekali sekarang. Kesia punya modal berharga apa? Otaknya mungkin. Ya. Rafael, Rehan, apa modalmu? Apa yang kau rasa paling benar? Coba cek nih dulu. Coba kalian renungkan nih dulu. Nanti kalian catat-catat nih di bukumu sendiri. Kalian catat-catat apa yang berharga dalam hidupku. Nah, yang saya mau bilang begini. Itu yang berharga itu. Berani tidak kamu pertaruhkan itu untuk Tuhan? Berani tidak kamu kasih itu sebagai modal kamu untuk bisa bekerja untuk mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa? Berani tidak? Nah, sekarang ini kita di zaman online ya. Di zaman online ini, zaman Zoom kayak begini. Kita itu ikut ibadah. Kita ini lucu kalau ikut ibadah Zoom. Ibadah ini, aktivitas di Zoom ini kita jadikan sambilan. Saya itu tidak percaya kalau ada orang bilang begini, ikut ibadah itu, saya nyambi sambil bikin sesuatu. Anda percaya? Karena kan kita kalau mau lakukan sesuatu, kita harus konsen. Ya toh? Jadi pasti kita harus konsen begitu. Jadi memang coba kamu pikir begitu ya. Bisakah saya ikut ibadah via Zoom sambil di mana misalnya? Sambil lagi jalan-jalan di mall misalnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisakah saya ikut Zoom saya sambil bawa mobil misalnya? Saya bawa mobil. Agak kurang bisa. Saya harus berhenti dulu. Saya harus parkir dulu. Atau paling tidak, saya bawa mobilnya itu tidak macet. Kalau macet, sudah. Atau lagi buru-buru. Tapi tetap, kita itu
Kita itu begini, kita itu investasi waktu untuk beribadah, investasi waktu, bukan nyambi. Nah sekarang ini kita kalau ikut ibadah itu nyambi, ibadahnya yang nyambi, yang lain itu tidak. Gitu. Kita berbuat sesuatu nyambinya ibadah, gitu. Bukan ibadah sebaliknya, enggak. Kita kebalikan, kita suka kebalikan. Coba pikir itu. Nggak usah kita bicara dulu investasi kayaknya apa. Saya akan mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Masa depanku, cita-citaku. Jamni dulu itu. Ini mau sekarang dulu ini yang online-online begini. Kita dedicate, kita punya waktu begitu. Ini online sebenarnya. Minta maaf nah, saya ini sebenarnya tidak suka ini ibadah-ibadah begini. Maksudnya ibadah online ini sebenarnya saya pribadi nah, saya akui, saya itu tidak menikmati sebenarnya, tidak suka. Tapi memang harus dilakukan. Karena ya dari masa kemarin toh, masa dari tahun lalu sampai sekarang belum selesai. Jadi ini salah satu cara kita menyikapi keadaan lah. Jadi ini bukan masalah suka tidak suka jadinya. Ini cara kita menyikapi keadaan, yang penting tujuannya kita tercapai, yaitu ibadah. Gitu. Tapi kalau mau jujur sama kalian, saya itu lebih suka ketemu. Saya lebih suka karena sentuhannya itu beda. Tapi saya harus belajar. Sebenarnya di ibadah kayak begini saya harus belajar. Belajar apa? Belajar investasi. Belajar investasi perhatian dan waktu yang mungkin waktu saya ketemu langsung itu bisa dengan gampang saya kasih. Tapi di sini dengan yang kayak model-model sekarang ini, waduh, itu banyak tantangannya. Nah, ini salah satu salah satu bagian kecil saja kita belajar berinvestasi. Investasi perhatian, investasi waktu. Itu baru hal yang hal yang kita hadapi sehari-hari gitu. Bagaimana kalau urusannya serius? Bagaimana kalau urusannya adalah soal seperti Abraham yang tiba-tiba Tuhan minta begini, persembahkan kau anakmu satu-satunya itu Ishak buat aku. Bagaimana kalau sudah persoalan seperti itu? Tiba-tiba Abraham bilang, ya, saya investasikan ini Ishak supaya saya mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa. Bagaimana kalau kamu seperti Yefta? Kalian tahu kisahnya Yefta? Wah, itu Yefta itu kan dia bernasar tuh. Dia bernasar. Siapa saja yang keluar pertama kali dari rumahku itu saya persembahkan untuk Tuhan. Kalau saya menang ini. Dia menang perang, dia pulang ke rumah, yang keluar dari rumahnya duluan anak perempuannya satu-satunya. Yang keluar sambut dia. Hatinya patah. Langsung dia bilang, aduh nak. Tapi coba kamu pikir, tapi dia apa? Dia menginvestasikan diri. Itu dibilang, dia membeli kebenaran. Nah, itu hal-hal yang sudah serius sekali. Tapi jangan kok dulu pergi ke situ. Sekarang coba pergi ke hal-hal yang sederhana. Kayak tadi saya bilang. Kayak ibadah-ibadah kayak beginilah. Kayak ibadah-ibadah kayak begini. Bagaimana kau investasikan perhatian waktumu untuk itu? Bagaimana? Ya, bagaimana? Belajar. Saya akhiri dengan bilang begini. Belajar perhatikan apa saja yang kau anggap itu berharga dan penting dalam hidupmu. Waktu kau lihat itu, waktu kau rasa itu, kau langsung memutuskan bahwa hal yang penting dan berharga ini untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Saya investasikan untuk Tuhan. Misalnya saat ini kau pacaran begitu, kau bilang, ini cewekku, ini hal yang paling berharga dalam hidupku untuk saat ini. Tapi saya belajar untuk investasikan dia untuk Tuhan supaya saya dapat makanan yang tidak dapat binasa. Tujuannya kan itu. Tujuannya itu makanan yang tidak dapat binasa loh.
Coba pertimbangkan itu kata-kata itu. Makanan yang tidak dapat binasa. Wih, itu artinya, itu makanan itu bahkan tidak berakhir pada metabolisme tubuhmu saja. Tapi dia akan berguna nanti, kemudian hari. Dia akan berguna terus-menerus. Setiap kali kamu makanan yang tidak dapat binasa itu, kamu sebenarnya sedang menginstall dalam dirimu hal-hal yang tidak dapat binasa. Sehingga dari kehidupanmu itu, yang kau keluarkan dari kehidupanmu itu, yang kau produce dari hidupmu itu, adalah hal-hal yang tidak dapat binasa. Perkataanmu keluar adalah perkataan-perkataan yang tidak dapat binasa. Cara berpikirmu adalah cara berpikir yang tidak dapat lekang oleh waktu. Perbuatanmu, tindakan-tindakanmu, itu adalah perbuatan dan tindakan-tindakan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Tidak dapat binasa. Karena apa? Karena kamu mengunyah, menutrisi makanan yang tidak dapat binasa. Makanan yang tidak dapat binasa itu tidak berakhir hanya karena dia telah mengerjakan sesuatu yang memperlancar metabolisme tubuh rohanimu. Tidak. Tapi dia akan berguna terus. Dia akan tetap hidup. Dia hidup, terus hidup. Sebab makanan yang tidak dapat binasa itu adalah firman. Dan firman itu adalah Yesus. Yesus itu yang adalah firman. Ingat Amsal 23 bilang kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yohanes 14 ayat 6 lagi. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Makanya investasi. Berhitung-berhitung nih sekarang. Apa yang berharga dalam hidupku? Yang berharga itu tidak muncul sekali seumur hidup, enggak. Yang berharga itu muncul setiap hari. Hari ini buat kau yang berharga A. Besok yang berharga itu lain lagi. Besoknya lagi yang berharga itu lain lagi. Contoh misalnya, ini saya lagi alami nih, ini saya lagi alami. Contoh, masker. Dulu sebelum musim pandemi, siapa yang pikir mau beli masker? Begitu murahnya tuh masker di mall. Di Indomaret, murah sekali tuh masker. Begitu pandemi, masker itu jadi sesuatu yang berharga. Kita berlomba-lomba untuk punya masker, membuatnya, sabun cuci tangan, ya ampun. Dulu itu, hand sanitizer itu, saya cuma lihat kalau di keluarganya saya, cuma Mami O-nya itu yang pakai hand sanitizer. Kalau diklik itu mamanya kembar sama Keke yang rajin bawa hand sanitizer sebelum masa pandemi. Itu saya tahu sekali itu. Saya paling banter itu bawa tisu basah. Kayak. Wah, tapi kita nggak menganggap itu sangat berharga sekali sebab kita masih bisa lah cuci. Biar juga ada cuci tangan juga ada apa-apa. Kita kan suka itu kalau kayaknya enak itu kalau tangan tidak dicuci terus kita makan pakai tangan begitu, makan dengan plus bakteri itu kayaknya sedap begitu. Makan baru ada bakterinya sedikit itu rasanya itu makanan lebih mantap rasanya. Dulu kita begitu masa pandemi, hand sanitizer laku, orang melek sama alkohol. Wah, itu jadi sesuatu yang berharga. Tapi tebak, kalau masa pandemi ini kemudian berakhir, sekarang saja saya lihat, ada nih orang yang nggak mau pakai masker, ada nih orang yang jarang, itu tempat-tempat cuci tangan di muka toko-toko jarang nih dikunjungi orang. Sekarang saja ini belum habis masa pandemi, nah sekarang saja orang sudah tidak sebegitu-gitunya. Gitu. Apakah mungkin karena mereka punya hand sanitizer sendiri sekarang, saya juga tidak mengerti. Tapi yang jelas begini, yang berharga buat kita hari ini belum tentu besok itu jadi berharga. Belum tentu. Nah, makanya saya mau dorong kalian ke begini. Perhatikan, watch out. Perhatikan setiap hari apa saja yang berharga buat kamu setiap hari. Nah, waktu kamu temukan itu, saya dorong kalian belajar investasikan itu untuk makanan yang tidak dapat binasa. Contoh, kayak saya sekarang ini, dengan keadaanku yang misalnya, contoh,
Tuhan ajarkan saya untuk mengenal Dia pada masa-masa itu. Ya, apa yang saya investasikan? Saya investasikan semua saya sampai ngomong begini, Tuhan, duit itu saya investasikan untukmu, supaya saya bisa mengenal apapun lah. Saya mau mengalami apa saja supaya saya mengenal Tuhan. Begitulah intinya. Saya belum bicara investasi waktu itu. Saya cuma bilang, Tuhan, saya mau biar nih saya mengalami apa saja, tapi yang penting saya mengenal Tuhan. Tapi tolong buka mata saya supaya saya bisa mengenalmu. Itu yang saya sebut sebagai membeli kebenaran untuk makanan yang tidak dapat binasa. Jadi yang paling penting itu makanan yang tidak dapat binasanya itu yang paling penting. Bukan soal maunya kita yang paling penting, tapi soal mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa itu yang paling penting. Jadi, kalian, ayo kita tanam modal hidup kita untuk makanan yang tidak dapat binasa. Haleluya. Saya pikir itu saja yang saya mau bagi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dilanjut.